Halo, selamat pagi Sobat Bung Santama. Welcome back lagi di konten terbaru dari channel Bung Santama. Hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024. Ya, tentunya gue mau kembali mengupdate terkait update pertandingan Euro, putaran final Euro 2024, di mana pada tadi malam telah berlangsung pertandingan antara Turki versus Georgia, di mana pertandingan dimenangkan oleh Turki dengan skor 3-1. Ya, gue mau mereview singkat saja tentang pertandingan tadi malam. Turki berhasil memenangkan match perdana mereka setelah 2 kali gelaran Euro, yaitu di 2016 dan 2020. Mereka selalu mengawali putaran atau pertandingan pertama Euro dengan hasil negatif ya. Kemenangan 3-1 atas Georgia tentu memberikan hasil negatif dan juga memutus rangkaian buruk pertandingan pertama mereka di gelaran Euro 2016 dan 2020 lalu. Dan Turki melawan Georgia sendiri, pertandingannya berlangsung cukup sengit ya, cukup ketat, karena kedua tim saling jual beli serangan, kedua tim saling mempertontonkan sepak bola agresif, mempertontonkan sepak bola atraktif. Ini terlihat ketika Turki mampu menciptakan peluang dan akhirnya mampu mencetak gol di menit ke-25 melalui tendangan dari Mert Mulder ya. Satu sepakan volley yang sangat keren sekali, luar biasa menurut gue, karena bolanya belum sempat menyentuh tanah tapi sudah langsung di volley oleh Mert Mulder, memanfaatkan umpan heading dari pemain Turki yang dengan sangat mulus di shooting oleh Mert Mulder. Keunggulan 1-0 dari Turki tentunya memantik Georgia untuk bisa meningkatkan intensitas serangan mereka, dan akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan dari pemain mereka, yaitu mampu mencetak atau menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan Turki pun juga kembali memberikan atau menaikkan intensitas serangan, sehingga pada menit pertengahan babak kedua melalui satu syuting yang sangat cantik dari Arda Güler ya. Arda Güler, pemain 19 tahun dari Real Madrid ini, menciptakan gol yang sangat cantik dari jarak sekitar 35 meter, memberikan tembakan yang melalui sepakan placing yang sangat mulus dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau oleh kiper Georgia. Gol 2-1 untuk Turki. Dan pertandingan semakin sengit, jual beli serangan terus terjadi dari antara kedua tim. Georgia juga yang merupakan tim debutan di Euro 2024 ini tentu tidak mau menyerah begitu saja ya. Mereka memberikan perlawanan, mengandalkan kapten mereka yaitu Kvaratskhelia, pemain dari Napoli. Banyak peluang yang mereka ciptakan, mereka bermain sangat baik. Mereka mengandalkan umpan-umpan pendek ya, dan tidak jarang melepaskan umpan jauh melewati pertahanan lawan. Namun kembali lagi, Turki memang mampu menghadang serangan-serangan dari Georgia, dan ini juga terlihat ketika di menit-menit terakhir ketika skor masih 2-1, Georgia akhirnya pada saat momen free kick, kiper dari Georgia sendiri naik untuk membantu serangan hingga kotak penalti. Namun ketika free kick ketika sepak pojok dilepaskan, bolanya menjadi bola direbut oleh pemain Turki, dan sehingga ketika melakukan serangan balik, pemain Turki mampu menciptakan gol ketiga untuk Turki karena gawang juga sudah kosong. Dan akhirnya Turki mengunci kemenangan 3-1 atas Georgia di grup F, di mana Turki tergabung oleh Portugal dan Republik Ceko ya. Nanti untuk Portugal dan Republik Ceko akan gue bahas setelah ini. Hasil positif untuk Turki dan tentunya hasil negatif untuk Georgia, karena mereka memulai langkah mereka sebagai tim debutan dengan hasil tidak memuaskan karena tumbang di tangan Turki. Tapi
pertandingan Turki dan Georgia memang netizen sepakat bahwa ini pertandingan setidaknya paling seru sampai dengan pertandingan saat ini. Jika melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, match-match sebelumnya, pertandingan antara Georgia melawan Turki bisa dikatakan pertandingan yang paling sengit dan paling seru untuk disimak ya, karena kedua tim karena memang secara kualitas tidak begitu jauh ya. Mungkin secara pengalaman dan materi pemain Turki sedikit lebih unggul daripada Georgia, tapi ketika sudah bertanding di lapangan, kedua tim menampilkan permainan yang atraktif, permainan yang agresif, yang tidak sungkan untuk melakukan serangan melalui dua sayapnya, dan tidak sungkan juga mereka melakukan tactical foul ya untuk memutus serangan lawan. Dan gue sepakat pertandingan Turki dan Georgia merupakan pertandingan paling seru setidaknya hingga pertandingan berlangsung ya, hingga match yang saat ini. Ya, tentunya hasil ini membuat Turki berada sementara di puncak klasemen grup F di atas Portugal. Dan tentunya pertandingan yang sangat sengit ini tentu masih akan kita nikmati ya, karena akan ada match-match berikutnya yang tidak kalah seru. Ya, oke, tadi sedikit analisa ringan gue dari pertandingan Turki atau Turkiye versus Georgia yang berkesudahan dengan skor 3-1. Dan oke, gue lanjut pertandingan berikutnya, yaitu antara Portugal versus Republik Czeska atau Republik Ceko. Ya, dimana pertandingan yang sudah selesai beberapa jam yang lalu dimenangkan oleh Portugal dengan skor 2-1. Gol dicetak oleh satu gol melalui bunuh diri dan satu gol dicetak pada menit-menit akhir melalui Federico Conceição ya. Ini merupakan putra dari pemain legend Portugal Sergio Conceição. Ya, sedikit gua review singkat pertandingan antara Portugal versus Ceko. Portugal tampil dengan full team ya. Cristiano Ronaldo bermain sejak awal tentunya. Di sisi kiri ada Rafael Leao dan sisi kanan ada Diogo Jota. Kemudian di tengah diisi oleh Bernardo Silva tentunya. Bernardo Silva ya, dan di back kiri ada Joao Cancelo. Ya, Portugal tampil dominan pada pertandingan ini, di mana mereka mencatatkan setidaknya 70% penguasaan bola. 70% penguasaan bola atas Ceko. Ini terlihat memang sepanjang pertandingan Portugal begitu dominan dalam melakukan serangan, dalam game plan yang mereka lakukan juga berjalan sangat baik. Mereka memegang kendali atas Ceko. Namun justru Ceko unggul terlebih dahulu melalui sepakan dari Provat ya. Ini golnya cukup keren ya. Golnya cukup keren, di mana memanfaatkan bukan blunder sih sebetulnya, memanfaatkan crossing yang diblok oleh Ruben Dias atau pemain bertahan Portugal, yang justru bolanya berada di pemain Ceko dan memberikan umpan yang sangat baik kepada Provat, dan di shooting cukup keras ya ke sudut gawang kiper Portugal, dan Ceko unggul 1-0 atas Portugal. Ya, ini membuat Portugal harus mengejar ketertinggalan mereka, di mana pada babak kedua mereka mampu menciptakan gol melalui bunuh diri back Ceko ya. Ini terjadi ketika Joao Cancelo memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Ceko yang sempat ditepis oleh kiper Ceko sebetulnya, tapi bolanya memantul ke back Ceko dan akhirnya kembali masuk ke gawang Ceko ya, skor 1-1. Dan selepas skor 1-1 kelihatannya pertandingan akan berakhir imbang ya. Namun justru di menit-menit terakhir Federico Conceição ya, sayap kanan dari timnas Portugal ini mampu memanfaatkan umpan
silang atau umpan terobosan dari sayap kiri dari Jerry Cancelo yang sebetulnya mampu diblok, tapi bolanya tetap mampu dikuasai oleh Conceição sehingga dengan sangat enak dia mampu menceploskan ke gawang Ceko. Ya, gol di menit-menit terakhir ini akhirnya memastikan kemenangan Portugal atas Ceko dengan skor 2-1. Dan tentunya ini memulai langkah atau kampanye mereka untuk kembali meraih gelar juara Eropa yang terakhir kali diraih oleh Portugal pada tahun 2016. Hasil ini membuat Portugal berada di peringkat kedua grup F di bawah Turki tentunya. Dan pertandingan kemarin juga mencatatkan rekor menarik juga ya, di mana kapten mereka Cristiano Ronaldo akhirnya menciptakan rekor dengan satu-satunya pemain yang mampu tampil di 6 Euro, putaran Euro terhitung dari 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 dan terakhir di 2024. Ini menjadikan Ronaldo atau CR7 menjadikan dia sebagai satu-satunya pemain yang masih aktif dan mampu tampil di 6 putaran Euro. Ya, satu pencapaian yang luar biasa ya. Dan sepertinya sulit untuk bisa disamai oleh pemain-pemain generasi berikutnya. Karena setidaknya dia sudah merasakan 6 putaran Euro sejak pertama kali dia bermain 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Ya, tadi sedikit review gua tentang pertandingan antara Portugal versus Ceko, di mana Portugal mampu menciptakan atau mampu mengemas 3 poin dari Ceko, dan tentunya ini memulai kampanye mereka dengan sangat baik ya, sehingga mereka semakin siap untuk memulai pertandingan berikutnya nanti, dan tentunya membuat mereka semakin optimis karena Portugal juga merupakan unggulan di turnamen ini ya, selain Prancis dan Jerman. Ya, baik Sobat Nusantama, sedikit tadi 2 review pertandingan yang telah berlangsung tadi malam antara Turki versus Georgia dan Portugal versus Republik Ceko ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten terbaru dari channel Bung Santama. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Kita akan bertemu lagi di konten terbaru nanti. Jangan lupa terus menyaksikan pertandingan Euro 2024 yang tentunya akan menampilkan pertandingan seru lainnya ya. Oke, terima kasih channel Sobat Bung Santama. Thank you for watching. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.